Halo, lagi Nasa Ulan. Selamat lagi di YouTube channel kami. Pak Jokowi tak hentinya difitnah oleh beberapa pihak yang kita sebut saja sebagai kaum sakit hati. Dimulai dari Hasto yang memfitnah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menginginkan jabatan presiden 3 periode. Kemudian ada Koni Bakri yang mengatakan bahwa dirinya memiliki video kejahatan keluarga Pak Jokowi yang saat ini ia simpan di Rusia. Tapi Pak Jokowi tenang saja, karena banyak rakyat dan relawan Pak Jokowi yang pasang badan. Bagaimanakah fitnah keji tersebut dan bagaimanakah respon dari relawan Pak Jokowi? Langsung saja kita simak bersama-sama. Kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua dan jangan sampai punya Zelensky kedua, Pak. Oke. Itu Pak, pokoknya dalam era abad 21, pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk, mohon maaf, panggung dia. Karena kalau dia hitung mestinya dia harus berpikir, udah deh. Banyak kali sekarang yang pemimpin dunia bilang, udah lu ngalah aja sama Rusia, emang lu salah gitu dari pertama. Kan lu juga nggak apa-apa. Orang Rusia juga nggak apa-apa kok. Gara-gara kamu undang NATO masuk, lalu Rusia ngamuk kan. Nah, yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Jadi, Pak Abraham saya inget ya, waktu saya kecil tuh, nenek saya bilang gini, kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah, cari ya bibit, bebet, bobot. Jadi di keluarga kita itu, Pak, atau apalagi dari saya, teman saya main ke rumahnya ditanyain semua, bapak kamu siapa? Kamu anak di mana? Rumahmu di mana? Dulu kalau kita dengar kan sebel banget, Pak. Tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini, memang bibit-bibit bobot itu penting loh, Pak. Bener, penting loh. Oke, tahan di situ. Ibu Koni ingin mengatakan bahwa Mulyono tidak jelas asal-usulnya. Ya pokoknya bibit-bibit bobotnya nggak ya seperti ini hasilnya. Coba. Iya. Ngeri kan? Oke. Lah kan bukan saya aja, Pak, yang kecewa. Oke. Jadi itu penting ya bagi seorang pemimpin. Loh, kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bibit bobot, apalagi buat pemimpin negara. Oke. Kan itu logiknya. Berapa besar sih kita nikahkan anak, dia akan memimpin keluarga sebesar apa? Paling 2 anak kecil lahir, ya kan kita KB, Pak, betul nggak? Lah, negara berapa ratus juta orang, lalu kita ngecek bibit-bibit bobot dia, ngeri, Pak. Jadi kita harus menghindari 2 tipe pemimpin. Oke, pertama Zelensky, kedua Mulyono. Mulyono ini kan pinter menjual, dan itu saya sesalkan, Pak ya. Ternyata saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan. Tapi saya adalah kaum tertipu. Penampilannya kan, Pak, polos, baik, masuk-masuk got, ya kan? Masuk-masuk kampung, masuk-masuk sawah, masuk-masuk apalagi nggak tahu lagi masuk-masuk apa saja nggak mungkin. Sekarang coba kita lihat. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa, Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya, Pak ya? Selama ini. Seperti apa, Pak, dengan adanya framing seperti itu, Pak? Biasa. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja. Ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memangnya bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya.
ya kan? Ya itu. Tapi analisanya Bukan bukan gertak sambal semata ya bang? Apa tuh? Karena bukan ini kayak gertak sambal doang nih, lo buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Ya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk mengetahui itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Mas Hasto keliru dan menutup-tutupi Pak Hasto katanya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Koni. Mungkin lebih ditanyakan. Kecuali Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya. Setahu saya. Yang mengatakan Bu Koni dan Mas Guntur Romli. Setahu saya ya. Tanyakan pada mereka saja ya. Apakah benar, apakah hanya memakai nama Pak Hasto atau gimana, kita nggak tahu. Sebenarnya yang mengintervensi KPK itu adalah PDIP, dalam hal ini Bu Mega ya. Yang saya lihat kok mencak-mencak ke PDIP, marah-marah ke penyidik KPK, ke KPK gitu. Jadi yang membawa, termasuk teman-teman PDIP, termasuk Pak Hasto, ya kan, yang membawa kasus hukum ini menjadi kasus politik gitu loh, dipolitisasi oleh mereka sendiri. Pak Jokowi nggak tahu menau gitu loh. Pak Jokowi udah selesai, sekarang beliau udah tenang gitu loh. Kok ini PDIP ini menjadikan Pak Jokowi ini sebagai momok gitu loh. Tapi momoknya ini sebenarnya di pikiran mereka sendiri karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam mengelola partai ataupun melakukan mengelola negara sebenarnya kan. Ya indikasi-indikasi mereka KKN ya kan, ada korupsi termasuk masalah Harun Masiku gitu loh. Jadi yang saya lihat bahwa PDIP ini patah hati Bang, dan sakit hati. Bukan patah cinta ya, patah hati. Dan benci gitu loh, karena berbagai hal yang menurut saya itu kesalahan mereka sendiri ya kan. Bagaimana dari waktu itu Pilpres mereka mengusung Ganjar kalah gitu loh. Harusnya kan di situ kalau mereka berbesar hati, Ibu Megawati juga berbesar hati. Waktu itu kan sebenarnya Pak Jokowi bisa dipanggil gitu loh, diajak ngobrol untuk menentukan siapa yang akan didukung gitu loh. Dan ternyata memang pilihan Pak Jokowi lah yang menang, Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Ya. Nah, itu sakit hati Bang, menahun, karena Bu Mega sendiri akhirnya bukannya merangkul, bahkan menyerang gitu loh, mau fight dengan Pak Jokowi. Dan terbukti, kita harus ingat bahwa Bu Mega ini belum pernah dipilih oleh rakyat Bang, gitu. Dalam pemilihan langsung ya? Dalam pemilihan langsung. Jadi ya Pak Jokowi ini kan sudah terbukti, dan sebenarnya PDIP ini kan aset gitu loh. Ya kan, kalau mereka mau sedikit merendah, merangkul, bukan sombong, arogan, bahwa seperti Bu Mega bilang, Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa, atau hanya petugas partai kan. Jadi sebenarnya semua ini ya kesalahan di mereka sendiri Bang, gitu loh. Ya kan. Terus yang kedua di pilkada kemarin, ya kan, kalah lagi, ya kan. Terus sekarang ini mereka memfitnah, menjelekan Pak Jokowi, bahkan bersama yang lain-lain mereka merencanakan impeachment. Ya, tapi kan tidak berhasil juga. Akhirnya sekarang Pak Jokowi sudah tenang-tenang ya kan. Jadi hanya mereka
Pak Jokowi ini seperti hantu buat mereka, Bang. Ya kan? Mereka sangat fobia sekali sama Pak Jokowi gitu loh. Yang saya lihat ini lucu gitu loh. Harusnya kan kayak begini, ya kan? Kita melihat bahwa di sini kita lihat bahwa sebenarnya ada orang PDIP yang sudah bersalah divonis, yaitu Saiful Bahri, Bang. Orang dekatnya Hasto juga tiap hari. Saya kenal Saiful. Staffnya Hasto itu. Ya, saya pernah ketemu si Saiful ini beberapa kali. Bahkan waktu 2014 waktu kami kampanye, sebelum Ibu Megawati datang, Saiful ini datang ketemu saya. Kebetulan saya koordinator keamanan di Monas dan di beberapa tempat, Bang. Dia ikut mengatur juga, gitu loh. Nah, jadi di sini, Bang, kalau kita lihat bahwa, loh, kalian ini yang melakukan korupsi ya, bukan lagi indikasi, Bang. Kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Ya kan, padahal Pak Jokowi nggak pernah, Bang, melakukan apapun. Membalas cacian fitnahan itu nggak pernah gitu loh. Tapi mereka sendiri yang berputar dengan pikirannya, berputar dengan narasi-narasi mereka gitu loh. Seolah-olah Pak Jokowi ini yang menghancurkan mereka. Enggak, Bang. Mereka menghancurkan dirinya mereka sendiri. Mereka ini kan seperti kita sama hantu itu. Ada atau tiada gitu. Jadi mereka dihantui oleh rasa bersalahnya, akhirnya mengkambing hitamkan Pak Jokowi yang nggak tahu menau, Bang. Gunanya apa kalau itu Pak Jokowi ini kambing hitam kan buat PDIP ya, maksud saya. Iya, makanya ini gunanya apa kita juga nggak tahu. Mereka masih waras atau enggak. Seperti kata si Bambang Pacul kan. Ini dobol kata mereka. Jadi kembali lagi, Bang, yang katanya 3 periode. Iya. Ya, Abang juga mungkin kita semua masih ingat Mbak Puan sendiri itu di salah satu gedung tahun 2003 ya, di high-end gedung itu. Mbak Puan sendiri mengatakan bahwa, kan ditanya sama teman-teman media, apakah benar Pak Jokowi itu minta perpanjangan 3 periode ke Ibu Megawati. Dan Mbak Puan secara jelas di depan banyak media dan masih ada rekaman bahwa itu tidak benar, tidak pernah ada itu. Tapi ini sama Hasto dan kawan-kawan gengnya ini, ya kan, kubunya Hasto lah ya kan, ya bukan kubunya Mbak Puan gitu. Ini diolah terus, Bang, gitu loh. Seolah-olah ini ada, padahal nggak ada. Dan kami juga berani bersaksi, mau ambil disumpah apapun bahwa tidak pernah wacana 3 periode ini dikonsolidasikan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, otomatis yang bergerak kan kita, Bang. Karena saya ini bergerak waktu itu teman-teman ini saya yang menolak 3 periode karena saya itu membuat namanya Setia Tegak Lurus Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mendukung capres kayak Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies Baswedan, kita akan ikut ke situ. Nah, dan kebetulan Pak Jokowi dan kita sama-sama inginnya Pak Prabowo, ya kita tegak lurus Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Gitu, Bang. Jadi sekali lagi, Bang, saya garis bawahi bahwa tidak benar ada konsolidasi wacana dari Pak Jokowi untuk 3 periode, apalagi meminta-minta kepada siapapun, termasuk Ibu Megawati, ya kan? Kalau mau kan pasti ke DPR MPR yang akan melakukan referendum dan sebagainya lah, Bang. Jadi nggak pernah ada itu. Begitulah tadi yang kita dengar bersama respon dari Budiman Sujatmiko dan juga Sylvester terhadap fitnah-fitnah keji tersebut. Semoga Pak Jokowi tetap kuat dan tenang dalam menghadapi segala kesulitan. Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.